Halo anak-anak ibu kelas 9. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita di tahun yang baru, tahun 2021. Salam sehat, selamat tahun baru buat kita semua. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada kata-kata ibu, ucapan ibu, tingkah laku ibu, perbuatan ibu selama mengikuti pembelajaran daring di tahun 2020 untuk anak-anak ibu semuanya, jangan disimpan di dalam hati. Seperti biasa, hari ini di tahun 2021, di tahun yang baru tentunya dengan semangat baru, kembali lagi bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tentunya masih tetap bersama saya, Ibu Rismawati Malau SPD. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik dan tentunya dengan semangat yang baik pula. Hari ini kita kembali belajar tanggal 7 Januari 2021. Nah, anak-anak ibu, adapun materi kita di awal tahun ini, di tahun yang baru ini, yaitu mengenai teks tanggapan kritis. Sekali lagi, materi kita yang baru di awal tahun ini untuk semester kedua yaitu teks tanggapan kritis. Nah, apa itu nanti teks tanggapan kritis? Ya, akan kita bahas lebih dalam lagi. Anak-anak ibu, anak-anak yang kami sayangi, anak-anak yang kami cintai, segenap guru dan pegawai SMP Katolik Trisakti II mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Salam sehat, semoga COVID cepat berlalu. Adapun KD kita pada hari ini adalah KD 37, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan. Itu baik itu nanti mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keberagaman budaya yang dibaca atau didengar. Itulah KD kita pada pagi hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sesudah pembelajaran nanti kamu diharapkan yang pertama memahami pengertian teks tanggapan. Sekali lagi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua, yaitu yang pertama memahami pengertian teks tanggapan. Yang kedua, memahami ciri-ciri teks tanggapan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau sudah dikatakan tujuan, ya tentu itulah hal yang ingin kita tuju, ya. Seperti kamu, seperti yang liburan yang kemarin, ya liburan Natal dan Tahun Baru, kamu kan ada tujuan, misalnya kamu ingin ke Samosir, ya. Tentunya tujuanmu ada ke sana. Untuk mencapai suatu tujuan itu banyak hal yang harus kita persiapkan. Sama juga dengan ini, untuk bisa kamu memahami nanti apa itu teks tanggapan dan juga ciri-ciri dari teks tanggapan, karena itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini, tentu banyak hal yang harus kamu persiapkan, terutama adalah hati dan pikiranmu. Nah, namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita untuk membahas lebih dalam lagi apa itu sebenarnya teks tanggapan dan juga apa ciri-ciri teks tanggapan tersebut, ada baiknya kita menyerahkan segala
aktivitas kita, kehidupan kita sepanjang hari ini lewat doa kita. Baik, anak-anak ibu, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang untuk berdoa. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, yang pertama tadi kita akan membahas mengenai pengertian teks tanggapan kritis. Ya, kira-kira apa itu ya teks tanggapan kritis? Ya, mungkin kata kritis, ya, sudah sering kamu dengarkan. Tetapi perlu ibu garis bawahi dalam hal ini, nak, seperti biasa. Ya, bahasa itu bisa memiliki makna atau arti yang berbeda tergantung situasi dan kondisi dan juga tempat. Nah, seperti kata kritis, mungkin anak ibu si Juan, ya, Bu, saya memang pernah Bu mendengarkan kata kritis, tapi di rumah sakit. Datang lagi Sinopriantri, ya, saya juga Bu pernah mendengarkan kata kritis, tapi waktu ada diskusi seperti itu. Nah, atau bahkan datang si Mikael, ya, dia mengatakan, Bu, saya sering mendengarkan ibu saya mengatakan kritislah kamu, seperti itu. Jadi makna dari kata kritis ini nanti perlu kita garis bawahi di sini, itu tergantung di mana kita tempatnya dan di mana kata itu kita gunakan. Kalau seperti si Juan tadi, kritis, mungkin itu didengarkan dia di rumah sakit, itu pasien. Ya, kalau sudah dikatakan kritis, ya, mungkin ya bisa kita katakan ya harapan hidup itu mungkin hanya 80%, ya. 20%, ya. 80%-nya sudah ya mau menghadap Sang Pencipta kita, seperti itu. Ya. Nah, atau seperti kata Sinopriantri tadi, dia mengatakan kritis, dia mendengarkan kata itu di dalam diskusi. Jadi artinya kita memberikan tanggapan yang kritis, yang benar-benar harus bisa kita pertanggungjawabkan, ya. Karena seringkali kita dalam memberikan kritikan, ya, dalam hal diskusi, tapi kita tidak mempunyai alasan yang kuat untuk memperkuat kritikan kita tersebut. Ya, bahkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak luput dari kata mengkritik, ya. Kalau mungkin ibu tanya, mana lebih banyak persentase antara memberikan kritikan atau pujian? Ya, mungkin ya kita lebih sering memberikan kritikan ya dibandingkan pujian. Tetapi perlu juga kita garis bawahi dalam hal ini, anak-anak ibu, ketika kita diberikan kritikan, jangan kita anggap itu adalah sebagai hal yang menjatuhkan kita. Ya, kalau ibu pribadi suka dikritik, ya, mungkin dari kritikan itu ibu bisa belajar. Ya, misalnya ada teman ibu atau bahkan siswa ibu di sekolah ketika pembelajaran tatap muka, mungkin dilihatnya pakaian ibu tidak layak untuk ibu pakai ke sekolah, lebih layaknya ibu pakai ke mall misalnya, ya kan. Lalu siswa tidak salah mengkritik, Bu,
pakaiannya kurang sopan, kurang layak dipakai ke sekolah. Ya itu kan kritik yang membangun gitu. Ya. Bahkan ibu langsung nanti pergi ke kantor, di sana ada kaca besar, saya berkaca, oh iya ya, tidak pantas kalau ke mall, cocok lah. Masa saya pakai rok seperti ini misalnya, terlalu pendek saya pakai. Jadi sehingga konsentrasi siswa untuk mengikuti pembelajaran saya juga akan terganggu seperti itu. Nah itu dia. Nah jadi tapi seperti apa nanti teks tanggapan? Tanggapan berarti kita memberikan suatu tanggapan, tapi dituntut dalam hal ini kita memberikan tanggapan yang kritis. Ya, ada orang yang itu yang sangat kritis, ya, bagus, ya. Artinya setiap mengambil tindakan itu seperti yang dikatakan orang tua si Mikael tadi, kritislah kamu gitu kan. Jadi dia setiap mengambil suatu tindakan itu dia tidak gegabah gitu, tapi perlu dengan kehati-hatian, itulah namanya kritis. Nah, bagaimana dengan teks tanggapan kritis? Ayo kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan teks tanggapan kritis tersebut. Nah, ini dia. Teks tanggapan kritis itu sendiri merupakan teks yang berisi kritik tajam. Nah, ini dia. Teks yang berisi kritik tajam. Nah, ini tadi kan kritikan, ibu katakan ada kritikan di sana, ya. Teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal, ya, terhadap suatu hal mengenai sesuatu hal, ya, atau terhadap suatu hal atau mengenai suatu hal. Sekali lagi, teks tanggapan kritis itu sendiri merupakan teks yang berisi kritik tajam. Garis bawahi nanti anak-anak ibu, garis bawahi kritik. Berarti di sana nanti ada kritikan. Ya, bahkan dikatakan kritik tajam terhadap suatu hal atau mengenai suatu hal. Nah, teks tanggapan kritis juga merupakan wujud penilaian. Ya, sekali lagi bahwa teks tanggapan kritis itu juga merupakan wujud penilaian. Wujud penilaian berarti di sana ada penilaian atau koreksi seseorang atas suatu hal. Ya. Penilaian itu untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu hal untuk dibahas. Nah, anak-anak ibu, sama-sama tadi kita sudah mendengarkan, sudah membaca, ya, teks tanggapan kritis itu. Sekali lagi ibu katakan tadi bahwa teks tanggapan kritis itu adalah teks yang berisi kritik tajam. Kritik tajam. Bahkan dikatakan bahwa teks tanggapan kritis itu juga merupakan wujud penilaian atau koreksi. Nah, jadi di sana kita memberikan kritikan, penilaian, koreksi terhadap suatu hal yang dibahas. Nah, tentu dalam hal ini penilaian atau koreksi itu adalah untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu hal tersebut untuk dibahas. Nah, memberikan kritikan, memberikan penilaian, memberikan koreksi, itulah teks tanggapan. Ya, jadi ketika nanti kita membuat contoh teks tanggapan. Nah, misalnya dalam hal diskusi ini sebenarnya, ya, dalam hal diskusi, kalau ini kita mengadakan pembelajaran tatap muka di sekolah, akan kita bentuk beberapa kelompok, ya, akan kita bentuk beberapa kelompok. Lalu di sana akan dibahas satu hal, ya, diangkat satu masalah. Nah, ketika kelompok A, ya, mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai suatu hal tersebut, atau kita katakanlah fenomena yang sedang terjadi di masyarakat saat ini, ya, khususnya misalnya penyalahgunaan sosial media, itu yang diangkat oleh kelompok A. Nah, sesudah mereka selesai mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka kelompok yang lain akan memberikan tanggapan. Nah, tanggapan dalam hal ini adalah berupa kritikan. Tadi di awal sudah Ibu katakan, tidak selamanya bahwa kritikan itu untuk menjatuhkan. Ya, seperti halnya Ibu katakan tadi, ketika temanmu memberikan
kritikan atau penilaian atau koreksi sama kamu, jangan langsung kamu anggap itu bersifat negatif. Ya, kalau kamu selalu menganggap itu bersifat negatif, maka tidak akan ada kemajuan bagi dirimu. Tetapi ketika kamu anggap itu adalah bersifat yang positif, ya, kamu belajar dari apa yang dikoreksi, dari apa yang dikritik oleh temanmu, dari apa yang dinilai oleh teman-temanmu, maka kamu akan maju. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, seandainya kita pembelajaran tatap muka, maka di kelas akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu mengangkat satu masalah. Masalahnya masalah yang sederhana saja. Ya, nanti di sana akan didiskusikan. Ya, salah satu contohnya adalah mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini, yaitu penyalahgunaan sosial media. Bahkan pemerintah sampai mengeluarkan undang-undang IT, ya, informasi teknologi, seperti itu. Nah, jadi teks tanggapan kritis itu kamu ingat, kamu garis bawahi bahwa itu adalah memberikan suatu tanggapan, ya, yang berisi kritikan, penilaian, ya, dan juga koreksi, ya, terhadap suatu hal, ya. Tentunya dalam hal ini penilaian ini berfungsi untuk mempertimbangkan baik buruknya, ya kan? Ya, seperti yang aku katakan tadi, bagus tidak itu. Nah, tentu dalam hal ini ketika kita memberikan kritikan juga, penilaian juga, ya, dan juga koreksi, kita harus mencari solusi. Nah, terkadang, ya, kenapa seseorang itu tidak suka dikritik? Ya, karena memang pada dasarnya kita hanya memberikan kritikan, hanya memberikan penilaian, hanya memberikan koreksi tanpa memberikan solusi. Dan inilah yang sering kita lakukan. Ya. Bahkan mungkin ibu juga tidak mengatakan kalau ibu itu sudah bagus, sudah benar seperti itu. Ketika tatap muka, ibu juga sering memberikan kritikan, penilaian, dan juga koreksi terhadap anak ibu. Tapi sering juga ibu lupa untuk memberikan solusi. Nah, dalam hal ini dituntut ketika kita memberikan tanggapan, ya, yang berupa kritik, penilaian, ataupun koreksi terhadap seseorang ataupun terhadap suatu hal, ya, harus juga kita ikut sertakan solusi apa yang tepat. Ya. Sebagai contoh, ketika pembelajaran tatap muka di sekolah, saya sering mengkritik anak perempuan yang mengenai rok, ya. Ibu katakan seperti ini, enggak cocok rokmu itu, terlalu pendek. Ibu hanya sebatas itu, ya, hanya ibu kritik, enggak cocok kau pakai itu, pendek kali rokmu, enggak cocok dipakai ke sekolah. Ibu katakan seperti itu, ya, anak-anak ibu, ya, untuk anak ibu yang perempuan. Tetapi sering ibu juga lupa memberikan solusi. Harusnya pada saat ibu memberikan kritikan, dia tidak cocok menggunakan rok itu, ya, karena tadi terlalu pendek. Harusnya yang seperti apa dia pakai biar cocok ke sekolah? Harus ibu kasih harusnya solusi, ya. Misalnya ada kemarin itu, ya, atau mungkin sudah tamat, ya, atau sekarang masih kelas 8, ya. Masih kelas 8 saat ini. Karena kemarin dia masih kelas 7, ya. Kebetulan ibu tidak masuk ketika di kelas 7, ya. Ibu lihatlah anak perempuan ini ketika di kelas 7, ketika mengikat rambutnya ini sudah diikatnya di sini pakai bendo lagi, diikat 2 di sininya, di sini pakai bendo, ya, di sini diikat lagi. Jadi ibu kritik, ya. Ibu katakan seperti ini, nak, kamu tidak cocok penampilanmu seperti itu. Kamu cantik, kamu bagus, ya, kamu menawan, tetapi ada yang kurang, ya. Kamu tidak cocok dengan penampilan seperti itu, ibu katakan. Karena sudah kamu ikat rambutmu di sini, sudah kamu buat bendomu di sini, kamu ikat lagi di bawah. Nah,
itu kritikan. Nah, tetapi di situ ibu memberikan juga solusi, ya. Yang cocok itu seperti ini, nak. Kalau kamu sudah pakai bendo, lepaskan ikat rambut yang di sini sama yang di sini. Atau ketika kamu mengikat rambutmu dua di sini, jangan kamu pakai bendo dan juga jangan kamu ikat rambutmu di bawah. Nah, di situ kan ibu memberikan kritikan, memberikan penilaian, memberikan koreksi terhadap penampilan anak tersebut, tetapi juga ibu memberikan solusi, ya. Nah, mungkin anak itu sesudah bertemu dengan ibu di rumah, dia pulang sekolah, ganti pakaian, atau mungkin bahkan belum mengganti pakaian langsung dilihatnya di depan cermin, ya, di depan cermin seperti itu, ya, dia akan melihat, oh iya ya. Nah, jadi ibu katakan tadi, tidak selamanya bahwa kritikan itu adalah hal yang menjatuhkan. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa teks tanggapan kritis itu adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal atau mengenai suatu hal. Bahkan teks tanggapan kritis itu juga merupakan penilaian atau koreksi terhadap seseorang tentang suatu hal. Nah, penilaian itu sendiri dibuat untuk mempertimbangkan baik buruknya suatu hal untuk dibahas. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, lalu yang kedua, ciri-ciri teks tanggapan kritis. Ciri-ciri teks tanggapan kritis. Seperti apa ya ciri-ciri teks tanggapan kritis itu? Ya, karena masing-masing teks memiliki ciri tersendiri, ya. Pada semester pertama kita sudah membahas mengenai teks cerpen, ya kan? Ada teks pidato, ya. Nah, ada di sana mengenai laporan percobaan. Nah, masing-masing itu memiliki ciri yang berbeda. Sama halnya dengan teks tanggapan kritis ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, apa saja itu ciri-ciri teks tanggapan kritis? Ayo kita lihat satu persatu. Masih semangat kan anak-anak ibu? Ya. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena. Ya. Sekali lagi, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena. Fenomena itu sama dengan masalah. Ya, nak? Teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena. Fenomena sama dengan masalah yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Nah, ini dia. Ya, bahwa teks ini, ya, di dalam teks ini terdapat tanggapan terhadap fenomena atau suatu masalah yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Nah, jadi inilah dia tadi, jangan hanya memberikan kritikan, ya, tapi dicarilah fakta-fakta yang mendukung dan alasan-alasan yang mendukung kenapa dia membuat kritikan tersebut, menerima atau tidak. Kenapa tidak, misalnya, misalnya dikatakan seperti yang tadi, kalau dibahas mengenai penyalahgunaan IT, ya, khususnya di sosial media. Nah, kita harus memberikan ketika kita tidak menerima apa pendapat teman kita, lalu kita kita memberikan kritikan tadi, kita memberikan tanggapan tadi, harus disertai dengan fakta dan alasan. Apa faktanya? Apa alasannya? Ya, seperti itu dia. Jadi ciri yang pertama itu. Nah, teks itu memuat tanggapan terhadap fenomena. Fenomena sama dengan masalah yang terjadi di sekitar, tetapi harus disertai dengan fakta dan alasan. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, ciri teks tanggapan yang kedua mempunyai 3 struktur teks, ya. Bahwa masing-masing teks itu kan memiliki struktur yang berbeda. Jadi dalam teks tanggapan kritis ini nanti ada 3 struktur. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas seperti apa struktur teks tanggapan itu, dan sekaligus nanti di situ ibu akan memberikan contoh. Dari contoh itu nanti akan kita tentukan mana-mana struktur teksnya. Jadi ciri yang kedua mempunyai 3 struktur teks.
Baik. Yang ketiga, mengandung kaidah kebahasaan tersendiri. Ya, mengandung kaidah kebahasaan tersendiri. Ya. Mungkin kalau teks cerpen, teks pidato ada kemiripan, misalnya atau juga teks berita, ya, atau persamaan kaidah kebahasannya, tetapi dalam teks tanggapan ini memiliki atau mengandung kaidah kebahasaan tersendiri secara khusus. Seperti apa juga nanti kaidah kebahasannya itu akan kita bahas lebih lanjut lagi. Karena hari ini kita hanya membahas mengenai pengertian dan juga ciri-ciri teks tanggapan. Sehingga tidak Ibu jelaskan seperti ciri yang kedua tadi memiliki 3 struktur teks. Di situ juga belum Ibu jelaskan apa-apa saja strukturnya. Dan juga yang ketiga mengandung kaidah kebahasaan tersendiri. Apa-apa saja juga nanti kaidah kebahasaannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, baik. Yang keempat, bahasa bervariasi. Bahasa bervariasi, ya, artinya bahasa yang digunakan ketika kita memberikan tanggapan itu bervariasi tergantung tanggapan yang kita buat. Apakah itu persetujuan? Apakah itu penolakan, sanggahan atau kritikan? Jadi tergantung, ya. Ya, jelas di sini anak-anak Ibu sudah paham ya. Bahasa kita ketika menyetujui suatu hal yang diungkapkan itu pasti berbeda dengan bahasa kita ketika menolak, kan seperti itu. Jadi itu maksudnya bahasa yang digunakan di sana bervariasi. Bukan berarti nanti ada anak-anak Ibu salah menanggapi karena Ibu katakan bahasa bervariasi. Oh, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jerman, ada bahasa Batak. Bukan seperti itu, nah. Tetapi bahasa bervariasi tergantung tanggapan yang kita buat. Apakah itu persetujuan, apakah itu penolakan atau sanggahan dan juga kritikan. Artinya kan tentu bahasa yang kita gunakan akan berbeda ketika kita memberikan persetujuan ataupun penolakan, seperti itu dia. Nah, jadi anak-anak Ibu, ada 4 tadi ciri dari teks tanggapan. Ya, ada 4 ciri dari teks tanggapan tersebut. Ya, nah, Ibu berharap kamu memahami apa yang sudah Ibu paparkan. Tetapi tetap Ibu katakan, ketika anak-anak Ibu kurang memahami dengan apa yang sudah Ibu paparkan dalam video pembelajaran kita hari ini, masih tetap bisa bertanya kepada Ibu lewat japri Ibu. Ya. Jangan sungkan-sungkan anak-anak Ibu bertanya, ya. Atau mungkin kamu bisa bertanya di forum Google Classroom kita. Apa yang belum kamu pahami tentang apa yang sudah Ibu jelaskan saat ini. Nah, sebagai penutup, Ibu akan memberikan pantun penutup sama kamu. Semoga dari pantun ini, ya, kamu bisa mengambil hikmahnya, ya, dari pantun yang Ibu berikan. Boleh saja berlalu lalang, tapi harus taat peraturan. Boleh saja anak-anak Ibu bersenang-senang, tapi jangan lupa pendidikan. Tinggi badan amat semampai. Petani pergi mengambil talas. Rajin belajar, pangkal pandai. Semangat terus, jangan malas. Disiplin, protokol kesehatan harga mati. Disiplin, protokol kesehatan harga mati. Apapun pandangan anak-anak Ibu tentang COVID-19, mari disiplin protokol kesehatan untuk melindungi kamu, keluargamu, dan lingkunganmu.
dengan tetap melakukan 4 hal. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, ayo kita jaga jarak. Keempat, hindari dan jangan buat kerumunan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.